Bismillah, semoga saja bisa. Kabar baik datangi timnas Indonesia jelang lawan Arab Saudi. Erick Thohir tiba-tiba datangi legenda Jepang usai timnas Indonesia dibantai Jepang. Kira-kira ada apa ini? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Pelatih Persib sampai bilang begini usai Timnas Indonesia dibantai Jepang. Kekalahan telak yang diterima Timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2024 memang mengejutkan banyak pihak. Namun salah satu komentar yang cukup menarik perhatian datang dari pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, yang sejak awal sudah memprediksi bahwa Indonesia akan kesulitan melawan Jepang. Bojan Hodak, yang dikenal sebagai sosok pelatih yang cukup realistis dalam melihat situasi, menyatakan bahwa banyak orang yang tidak berpikir realistis tentang kekuatan timnas Indonesia. Dalam wawancaranya, ia mengungkapkan bahwa meski timnas Indonesia telah mengalami kemajuan yang signifikan dalam 2 tahun terakhir, prediksinya bahwa Jepang adalah lawan yang terlalu tangguh tetap terbukti. Saya benarkan? Sangat sulit, ujarnya dengan nada tegas. Memang, di tengah optimisme yang melanda fans Garuda yang berharap timnas Indonesia bisa memberikan kejutan seperti yang terjadi saat mengalahkan Korea Selatan U23 di Piala Asia U23. Kenyataan pahit datang begitu cepat. Sebagai penggemar sepak bola Indonesia, optimisme itu tentu saja datang dengan alasan yang kuat. Bagaimana tidak, di bawah tangan dingin Sintayong, timnas Indonesia tampil luar biasa di beberapa laga internasional lainnya. Dengan sejumlah pemain yang merumput di Eropa dan dukungan penuh dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tak heran jika banyak yang percaya bahwa Garuda bisa mengalahkan tim-tim besar seperti Jepang. Tentu saja, kemenangan spektakuler Indonesia U-Strip 23 atas Korea Selatan di Piala Asia U23 menambah rasa percaya diri itu. Banyak yang berharap bahwa kejadian serupa bisa terulang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, di tengah harapan tersebut, Bojan Hodak mengingatkan bahwa Jepang adalah tim terbaik di Asia. Dan kekalahan dari mereka adalah hal yang sangat wajar bagi tim yang sedang dalam proses perkembangan seperti Indonesia. Perbandingan kualitas antara Jepang dan Indonesia memang sangat jauh, baik dari segi pengalaman internasional maupun kedalaman skuad. Sebagai tim yang rutin tampil di Piala Dunia dan memiliki sistem sepak bola yang sangat maju, Jepang benar-benar menunjukkan perbedaan kelas yang jelas di lapangan. Meski demikian, Bojan Hodak tidak sepenuhnya pesimis. Ia menekankan pentingnya untuk melupakan kekalahan ini dan fokus pada pertandingan berikutnya melawan Arab Saudi. Sekarang terpenting adalah melawan Arab Saudi, Indonesia punya peluang untuk memenangkan pertandingan, tambahnya. Ini adalah sikap yang sangat bijaksana di mana setelah kekalahan berat, fokus harus diarahkan pada laga-laga berikutnya. Bagi para fans Garuda, komentar Bojan Hodak ini seakan memberikan kesejukan setelah patah hati akibat kekalahan besar. Namun pertanyaannya, apakah kita terlalu cepat optimis mengingat sejarah dan perbedaan kualitas antara Indonesia dan tim-tim besar seperti Jepang? Apakah kita harus lebih realistis dalam melihat potensi timnas Indonesia atau tetap memperjuangkan optimisme yang mendalam seperti yang kita lihat dalam kemenangan-kemenangan sebelumnya? Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apakah Anda setuju dengan pandangan Bojan Hodak atau tetap yakin timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di pertandingan-pertandingan mendatang? Bagikan opini Anda di kolom komentar. Kalah lawan Jepang, Erick Thohir tiba-tiba datangi legenda Jepang. Usai kekalahan telak timnas Indonesia dari Jepang dengan skor 0-4 pada 15 November 2024 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, banyak pihak yang terkejut dan merasa kecewa, termasuk para penggemar yang selama ini optimis. Namun di balik kekalahan itu, ada sebuah langkah positif yang patut diapresiasi dari Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang menunjukkan sikap bijaksana dan penuh visi.
Tak lama setelah pertandingan yang berlangsung dramatis tersebut, Erick Thohir langsung bertemu dengan salah satu legenda sepak bola Jepang, Yuto Nagatomo. Perbincangan antara Erick dan Yuto berlangsung penuh makna, terutama mengenai cara Jepang membangun kekuatan timnasnya. Erick, yang sudah mengenal Yuto selama bertahun-tahun, mengungkapkan kekagumannya terhadap pemain yang pernah bermain di Inter Milan tersebut. Dan dalam percakapan itu, Erick menyampaikan pandangannya mengenai bagaimana Jepang mampu meraih posisi ke-15 dunia di peringkat FIFA. Penting untuk dicatat bahwa Jepang adalah negara yang sudah lama mengembangkan sepak bola usia dini dan memperkuat kompetisi internal untuk menghasilkan talenta-talenta terbaik. Erick yang juga memiliki pengalaman panjang dalam dunia olahraga internasional menyadari bahwa Indonesia harus mengambil pelajaran dari negara yang konsisten tampil di Piala Dunia ini. Timnas Jepang bisa solid dan berada di peringkat ke-15 FIFA karena mereka membangun tim dan kompetisi usia dini dengan sangat baik, ujar Erick. Ini adalah pelajaran berharga dan Erick dengan tegas berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan kompetisi usia dini di Indonesia untuk membentuk timnas yang berprestasi secara konsisten, seperti yang dilakukan Jepang. Dalam unggahannya di Instagram, Erick menjelaskan bahwa PSSI akan terus fokus pada pembinaan pemain muda agar Indonesia tidak hanya bersaing di level Asia, tetapi juga mampu tampil di pentas dunia dengan kekuatan yang matang. Kita bangga dengan timnas U17, U20, U23, dan timnas senior yang sudah bisa masuk ke Piala Asia, tetapi ini belum cukup. Kami akan terus membangun kompetisi usia dini untuk memastikan Indonesia bisa berprestasi lebih jauh lagi, tambahnya. Tentu saja pernyataan Erick ini bukan hanya tentang harapan, tetapi juga sebuah komitmen yang harus diwujudkan dalam bentuk pembenahan sistem pembinaan sepak bola Indonesia. Sikap Erick Thohir yang langsung melakukan refleksi dan mengambil pelajaran dari kekalahan tersebut memberikan harapan baru. Ia tidak hanya berhenti pada kekalahan, tetapi melihat ke depan untuk membuat perubahan jangka panjang yang akan memberi dampak positif bagi masa depan sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah Erick ini cukup untuk mengubah nasib timnas Indonesia ke depannya? Apakah Anda setuju bahwa pembinaan usia dini adalah kunci utama untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi di level internasional? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Harapan timnas Indonesia bisa bantai Arab Saudi di kandang. Pada Selasa, 19 November 2024, timnas Indonesia akan kembali beraksi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, untuk menghadapi tim tangguh asal Timur Tengah, Arab Saudi, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah kekalahan telak melawan Jepang, Indonesia akan berusaha bangkit dan menunjukkan kualitas permainan yang semakin membaik dan kesempatan untuk membalikan keadaan melawan Arab Saudi sepertinya bukan hal yang mustahil. Berdasarkan head-to-head antara Indonesia dan Arab Saudi, terlihat ada perubahan signifikan dalam performa timnas Indonesia. Dalam 15 pertemuan sebelumnya, Indonesia seringkali kalah dengan skor telak, bahkan beberapa kali harus menerima kekalahan besar. Namun, yang menarik adalah tren positif yang mulai terlihat dalam beberapa pertemuan terakhir. Dulu Indonesia sering dihajar dengan skor besar, tetapi sekarang hasil pertandingan semakin tipis dan memberikan harapan bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Pertemuan terakhir antara kedua tim pada 5 September 2024 dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 berakhir dengan skor imbang. Hasil ini menunjukkan bahwa Indonesia kini mampu bersaing dengan Arab Saudi yang sebelumnya selalu mendominasi pertandingan. Hasil imbang itu tentu saja memberi semangat bagi timnas Indonesia untuk melanjutkan perjuangan mereka di laga berikutnya. Terlebih lagi laga ini akan digelar di hadapan pendukung setia mereka di Gelora Bung Karno. Indonesia kini memiliki skuad yang lebih solid dengan para pemain yang semakin berpengalaman, baik yang bermain di dalam negeri maupun yang berkarier di luar negeri. Pemain seperti Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Muhammad Rafli akan menjadi kunci dalam serangan timnas Indonesia. Ditambah dengan kepemimpinan yang kuat dari pelatih dan manajemen PSSI yang semakin fokus pada pengembangan tim, harapan besar ada di pundak Garuda untuk memberikan kejutan pada Arab Saudi.
Dengan dukungan penuh dari supporter Indonesia di stadion, siapa yang bisa meragukan kemampuan timnas Indonesia untuk bangkit? Tidak ada yang mustahil terlebih dengan kebangkitan skuad yang semakin solid dan kemajuan dalam permainan. Dengan motivasi tinggi dan semangat juang yang tidak pernah padam, Indonesia bisa saja memberi kejutan besar dengan mengalahkan Arab Saudi di kandang sendiri. Bagaimana menurut Anda? Apakah Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi di Gelora Bung Karno? Ataukah Arab Saudi akan kembali mendominasi? Bagikan prediksi Anda di kolom komentar dan beri dukungan kepada timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk membawa harum nama bangsa. Kapten Arab Saudi dipastikan absen lawan timnas Indonesia. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik jelang laga melawan Arab Saudi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Selasa 19 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kabar ini datang dari absennya dua pemain kunci dari tim lawan, termasuk kapten mereka Salman Al-Faraj. Keputusan ini tentu saja memberikan peluang lebih besar bagi Indonesia untuk meraih hasil positif, mengingat peran vital yang dimainkan oleh Al-Faraj di lini tengah The Green Falcons. Salman Al-Faraj yang selama ini dikenal sebagai motor serangan sekaligus pemimpin di lapangan, mengalami cedera ACL saat sesi latihan bersama Arab Saudi. Cedera ini membuatnya harus absen dalam pertandingan penting ini. Meskipun demikian, Salman tetap memilih untuk bersama tim dan terbang ke Jakarta untuk memberikan dukungan moral kepada rekan-rekannya meskipun ia kesulitan untuk berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Keputusan ini menunjukkan komitmennya yang tinggi untuk mendukung tim meskipun secara fisik ia tak bisa bermain. Selain Al-Faraj, Arab Saudi juga harus kehilangan Muhannad Al-Sanketi, bek kanan andalan mereka yang mengalami cedera otot paha. Kehilangan dua pemain penting ini tentu akan memengaruhi kekuatan tim Arab Saudi. Di posisi bek kanan, Arab Saudi akan mengandalkan Saud Abdul Hamid yang berkarier di AS Roma untuk mengisi peran yang ditinggalkan Al-Sanketi. Namun jelas bahwa kehilangan dua pemain inti ini memberikan sedikit keuntungan bagi Indonesia yang ingin memperbaiki posisi mereka di klasemen. Timnas Indonesia sendiri saat ini masih berada di dasar klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan baru mengoleksi 3 poin dari 3 hasil imbang. Meski demikian, Indonesia bisa merasa optimis menghadapi laga ini. Tanpa kehadiran Salman Al-Faraj yang biasanya mengontrol permainan di lini tengah, Arab Saudi mungkin akan kesulitan dalam mengatur serangan dan mengontrol tempo pertandingan. Ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk memanfaatkan celah ini dan berusaha meraih kemenangan pertama mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, apakah timnas Indonesia bisa memanfaatkan ketidakhadiran kapten Arab Saudi dan pemain andalan lainnya? Apakah Indonesia akhirnya bisa meraih kemenangan pertama mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026? Tulis prediksi dan dukungan Anda di kolom komentar.